Hai sob, jumpa lagi. Kemarin kita membahas tentang cara mengelola toko lebih dari satu atau lebih dari satu marketplace dengan menggunakan omnichannel. Dan saya juga merekomendasikan omnichannel yang memiliki fitur yang komplit. Saya sebutkan ada dua, Bigseller dan Jenny. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Bigseller terlebih dahulu. Gimana cara menggunakannya? Yuk kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur omnichannel yang ada di Bigseller untuk keperluan mengelola banyak toko. Bigseller ini termasuk salah satu omnichannel yang saya rekomendasikan sob. Kenapa? Karena di Bigseller itu fitur-fiturnya lengkap. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya di Bigseller itu ada beberapa paket. Ada yang berbayar dan ada yang mahal banget, tapi ada yang gratis sob. Nah, bagi sobat seller yang belum familiar dengan Bigseller untuk mengelola tokonya, silahkan sobat seller ikuti atau daftar di paket yang gratis sembari mencoba fitur-fiturnya. Apabila sobat seller sudah mengetahui fungsi dan kegunaannya, boleh sobat seller untuk mengupgrade paket yang berbayar. Tenang sob, meskipun berbayar saya jamin akan worth it. Hal pertama yang harus dilakukan ketika sobat seller ingin menggunakan Bigseller adalah ya sudah pasti mendaftar. Nah, mendaftar ini sama halnya dengan mendaftar di marketplace, di aplikasi-aplikasi startup lainnya. Prosesnya seperti itulah, tidak perlu saya jelaskan, itu sangat familiar dan mudah bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam bisnis online. Nah, setelah mendaftar, nanti dari Bigseller sendiri akan memunculkan pop-up atau tampilan untuk mengintegrasikan toko. Di situ ada pilihan marketplace yang bisa untuk diintegrasikan. Sobat seller misalkan punya toko di berbagai marketplace A, marketplace B, marketplace C, silahkan masukkan untuk integrasi. Nah, apa itu integrasi? Secara bahasa atau definisi, integrasi itu menghubungkan tokomu ke dalam Bigseller shop. Nah, simpelnya seperti ini. Misal sobat seller punya 5 toko di berbagai marketplace. Saya mau mengelola 3 toko saja karena 2 toko mau saya kelola secara manual. Sobat seller berarti harus mengintegrasikan 3 toko. Kalau misalkan sobat seller ingin memasukkan ke 5-5-nya, otomatis sobat seller harus mengintegrasikan 5 toko ke dalam Bigseller. Simpelnya seperti itu sob. Ketika sobat seller mau mengintegrasikan toko ke dalam Bigseller, jangan khawatir sob. Ini sama seperti sobat seller ketika masuk ke dalam marketplace dari toko tersebut. Contohnya, sobat seller punya toko di Shopee. Mau sobat seller integrasikan ke dalam Bigseller, itu kan harus login terlebih dahulu. Nah, ini bukan Bigseller yang login toko sobat seller, tapi sobat seller login ke aplikasi atau ke akun marketplace sobat seller. Seperti itu sob. Jadi jangan khawatir, web atau halaman yang dibuat untuk login itu adalah website resmi dari si marketplace tersebut. Nah, gimana secara lengkapnya? Sekarang karena saya punya akun yang sudah terintegrasi dan sudah terdaftar di Bigseller, langsung saja agar lebih mudah kita praktek dalam menggunakan Bigsellernya sob. Nah, ini adalah halaman awal atau dashboard dari Bigseller sob. Jadi misalkan sobat seller ingin mengintegrasikan toko lagi, itu ada letaknya di sini, fitur populer integrasi. Kita coba cek. Nah, ini adalah toko-toko yang sudah saya integrasikan. Nah, tergantung sobat seller mau integrasi toko yang mana lagi. Dari marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok, Bukalapak, ya dan macam-macam. Misal kita ingin integrasi lagi toko Shopee, sobat seller harus namai dulu toko sobat seller di akun Bigseller.
Boleh sama, boleh beda. Untuk lebih mudahnya samakan saja agar pemetaannya atau identifikasinya lebih mudah sob. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam web resminya dari si marketplace tersebut untuk login. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah sobat seller itu sudah mengintegrasi tokonya, lah gimana caranya sobat seller mengetahui toko-toko mana saja yang sudah terintegrasi? Sobat seller bisa masuk ke dalam produk. Tinggal geser kursornya masuk ke menu produk. Lah di situ ada logo-logo marketplace yang sudah terintegrasi. Misal toko sobat seller itu ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, otomatis ketika sub menu produk ini sobat seller buka, maka akan tampil logo-logo terkait. Nah, karena ini saya hanya mengintegrasikan Shopee dan Lazada, otomatis logo atau marketplace yang keluar adalah Shopee dan Lazada. Terus gimana caranya kita memasukkan produk ke dalam sini? Tenang sob. Jadi ketika sobat seller sudah mengintegrasikan, itu nanti produk-produk sobat seller akan secara langsung masuk ke dalam draft live, masuk ke dalam fitur live. Tinggal sobat seller klik, nanti cek toko di filter ini ada toko, entah itu ini namanya A, ini namanya B misalkan. Ketika sobat seller ngeklik salah satu tokonya, sobat seller cek kira-kira produk yang ada di toko di marketplace sobat seller sudah sesuai apa belum dengan di produk live. Kalau misalkan ada yang belum sesuai, sobat seller bisa mensinkronisasikan terlebih dahulu, yakni klik sinkronisasi produk, pilih sinkronisasi semua. Nanti bila ada produk yang belum masuk, maka akan secara otomatis terbaca oleh sistem big seller. Atau sobat seller ketika upload produk di marketplace kan otomatis tidak masuk di big seller ini. Nah, itu bisa sinkronisasi terlebih dahulu agar produk yang diupload di marketplace tadi bisa masuk ke dalam big seller. Secara mudahnya seperti itu sob. Apa keuntungan dari big seller ini ketika sobat seller mengikuti atau masuk ke dalam fitur omnichannel untuk mengelola toko ini? Jika di marketplace asli, sobat seller ketika mau mengedit produk itu kan harus masuk ke satu toko. Nah, misalkan sobat seller punya 5 toko, otomatis kan masuk ke 5 toko kan. Dengan big seller ini, sobat seller cukup masuk ke produk, pilih di marketplace mana yang akan sobat seller edit. Misalkan di Lazada, tinggal klik Lazada, terus kemudian dari beberapa toko tadi yang sudah terintegrasi, pilih mana produk yang mau diedit. Jadi tidak perlu repot-repot membuka marketplace satu ke marketplace yang lain untuk mengedit sebuah produk. Itu termasuk hal yang efisien, bukan? Tenang, masih banyak lagi fitur-fitur di big seller ini yang sangat membantu sobat seller dalam mengelola berbagai tokonya. Jika sobat seller ada yang jualan di marketplace Shopee, tentu sudah pasti familiar dengan yang namanya fitur naikkan produk, di mana sobat seller bisa menaikkan produknya 4-5 produk per 4 jam sekali. Nah, sayangnya di Shopee itu kita harus mengingat setiap 4 jam sekali kita harus mengatur produk-produk mana saja yang akan kita naikkan. Di big seller ini sob, termasuk salah satu fitur unggulan yang nyaman atau sering digunakan oleh seller adalah naikkan produk. Tentunya fitur naikkan produk di big seller ini hanya khusus di marketplace Shopee, karena sesuai dengan kebijakan marketplace-nya yang ada fitur naikkan produk adalah Shopee. Mungkin suatu saat bisa jadi ada fitur naikkan produk di Blibli atau di Tokopedia atau di Lazada. Ya, saya rasa pengembang dari big seller akan mengikuti hal tersebut. Oke, kita kembali lagi. Bedanya apa? Kalau misalkan di marketplace Shopee sendiri itu kita harus mengingat atau mengatur setiap 4 jam sekali. Di big seller cukup hanya sekali atur udah beres sob. Maksudnya gimana sekali atur?
di menu produk, kemudian di logo Shopee itu ada fitur naikkan produk. Ketika kita klik, kita akan disuguhkan oleh toko yang sudah kita integrasi di Shopee. Ini ada contoh 2 toko, yang mana satu belum diatur fitur naikkan produknya dan yang mana satunya sudah diatur. Nah, gimana cara ngaturnya? Langsung saja masuk ke aksi, kolom aksi. Di kolom aksi ini sobat seller bisa menambah produknya. Nah, kalau di Shopee sobat seller hanya bisa memilih 4 untuk toko baru atau 5 untuk toko yang sudah lama per produknya. Di Big Seller sobat seller bisa langsung memilih 30 produk untuk diikutkan fitur naikkan produk. Cak, apakah bisa kita langsung memilih 30 produk untuk diikutkan fitur naikkan produk? Kan di Shopee itu hanya ada 5 slot untuk mengikuti naikkan produk atau fitur naikkan produk. Nah, sistem kerjanya gini sob. Jadi sobat seller itu memilih 30 produk yang mana nanti akan dilakukan naikkan produk secara berurutan dan secara berkala. Jadi sobat seller bisa memilih 30 produk yang mana nanti akan setiap 4 jam sekali itu 5 produk dinaikkan, 4 jam sekali 5 produk dinaikkan, segitu seterusnya. Jadi kan enak, kita nggak perlu harus mengatur untuk jam sekian produk-produk ini, untuk jam sekian produk-produk ini. Kalau di Shopee kan kita harus setiap 4 jam sekali masuk ke dalam fitur naikkan produk. Kalau di Big Seller tidak perlu sob. Cukup sobat seller pilih produknya. Contohnya seperti ini. Pilih produknya. Ini saya contohkan, saya milih 10 aja dulu. Nah, langsung klik konfirmasi. Nah, ketika sobat seller sudah memilih produknya, produk akan tampil di halaman seperti ini sob. Ketika sobat seller sudah cocok, oh ternyata urutannya sudah pas, langsung klik simpan. Nah, berhasil. Nanti akan kembali ke halaman yang awal tadi. Nah, mau dinaikkan atau tidak itu nanti tinggal melihat di situ, di status ini. Kalau misalkan sobat seller mau mengaktifkan, tinggal klik hijaunya. Kalau sobat seller tidak mau mengaktifkan, tutup saja. Nah, seperti itu sob. Mudah kan? Kita nggak perlu repot-repot tiap 4 jam sekali ngecek. Nah, di atas ini sob ada tulisan pengaturan naikkan produk akan dinonaktifkan secara otomatis jika Anda tidak masuk ke akun Big Seller selama lebih dari 30 hari. Jadi ketika sobat seller tidak masuk ke dalam fitur naikkan produk ini, ya secara otomatis fitur naikkan produknya mati sob. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke dashboard. Cak, kenapa sih di Big Seller kalau saya lihat itu lebih banyak fitur di marketplace Shopee-nya daripada yang lain? Memang secara perizinan itu Big Seller sudah mendapatkan izin, sehingga ada banyak fitur-fitur yang ada di Shopee yang tampil di Big Seller. Lah, untuk di marketplace lainnya mungkin masih belum ada kesepakatan atau apa, saya juga tidak tahu. Nah, di Big Seller ini itu ada juga yang namanya fitur template watermark. Lokasinya di mana sobat seller bisa masuk ke dalam produk, terus kemudian fitur umum masuk ke template watermark. Apa ini gunanya? Template watermark ini digunakan untuk membuat bingkai di suatu produk atau membuat watermark, entah itu gambar atau apapun di dalam produk yang ada di toko sobat seller. Nah, biasanya sobat seller ketika masuk ke dalam marketplace itu pasti menemukan produk-produk yang sudah ada bingkainya, yang menunjukkan nama toko, bahkan sampai ada logo, terus kemudian promo-promo menarik di watermark di produknya. Lah, itu bisa diatur dengan menggunakan Big Seller di fitur template watermark. Oh ya, saya sarankan ketika sobat seller mau membuat template itu, saya sarankan untuk membuat template di luar Big Seller terlebih dahulu. Entah itu lewat Pixel Lab, lewat Corel atau ya Photoshop, terserah lah.
gimana enaknya sobat seller buat template itu. Nah setelah itu masukkan ke dalam Big Seller, sehingga ketika mau edit produknya itu tinggal bisa memasukkan template yang sudah sobat seller bikin di Big Seller. Oke, kita kembali lagi ke dashboard. Terus misalkan kalau ada pesanan atau ada orderan itu gimana? Kita mengelolanya lewat Big Seller itu gimana? Tenang sob. Di dashboard itu ada kolom yang menunjukkan atau mengidentifikasi jika ada orderan masuk. Coba lihat di dashboard itu ada kolom pesanan. Di situ ada jumlah angka jika ada pesanan baru. Terus kemudian ada keterangan akan kadaluarsa, kekurangan stok, dan menunggu pick up. Nah, ini semuanya akan berhubungan. Tapi secara singkatnya, ketika ada orderan masuk, itu akan masuk ke dalam pesanan baru. Memprosesnya gimana? Bisa langsung sobat seller klik, atau sobat seller bisa masuk ke dalam menu pesanan, terus kemudian sub menu proses pesanan. Lah nanti sobat seller akan dikasih tahu oleh Big Seller apa saja produk-produk yang dipesan dan dari marketplace atau toko mana saja. Untuk pemrosesannya sama seperti yang ada di Seller Center tiap marketplace. Jadi diatur, nanti akan ada keterangan menggunakan ekspedisi apa dan macam-macam. Nah, untuk tampilan jelasnya itu seperti ini. Ada total pesanan, pembayaran, terus kemudian pembelinya itu dari daerah mana, jumlah pesanan atau nomor pesanannya, waktu orderan, dan kemudian nomor resinya, status di marketplace-nya seperti apa, itu semua akan muncul di sini. Nah, untuk proses pemrosesannya, ketika sobat seller sudah memproses pesanan dan sudah mempacking segala macam, nanti akan proses tersebut akan turun ke pesanan siap dikirim atau menunggu di pick up. Lah menunggu di pick up ini adalah pesanan yang sudah siap untuk dikirim, entah itu diantar kepada kurir atau dijemput oleh kurir. Sebenarnya sob, di Big Seller ini itu sangat luas sekali. Hal-hal yang sudah saya bahas tadi itu baru permulaan saja atau baru permukaan sob. Nah, kalau misalkan saya bahas keseluruhannya, mungkin video kali ini tidak akan cukup. Masih banyak hal-hal yang harus kita bahas lagi ke depannya, seperti kayak di pergudangan, scraping produk, mengelola SKU dan macam-macam. Nah, kalau misalkan saya jelaskan semuanya, nggak akan cukup waktunya untuk sobat seller menyimak. Kita akan lanjut ketemu di video selanjutnya sob. Pembahasan mengenai cara mengelola berbagai toko menggunakan Big Seller cukup sampai di sini sob. Dan ingat, ini baru hanya permulaan atau dasar. Di next video kita akan membahas yang lebih dalam lagi supaya sobat seller bisa mendapatkan informasi tersebut. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada sobat seller yang lainnya, agar sobat seller yang lainnya tidak ketinggalan informasi terupdate terkait dunia marketplace. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, baik pertanyaan atau diskusi terkait dunia marketplace. Dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat membuat video. Terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel Jagat Jualan ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.